Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati Rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Al-ayah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang sangat indah ini, marilah kita bersama-sama saling berwasiat, saling mengingatkan untuk senantiasa selalu meningkatkan baik itu iman ataupun takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya takwa dalam arti yang sebenar-benarnya imtithalu awamirillah, menjalankan segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan, serta ijtinabun nawahi, serta menjauhi apa yang telah Allah larang dengan penuh kesabaran. Sebab dengan takwa, dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah bekal, itu adalah modal kita untuk mendapatkan ridhonya kelak fi yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, memang takwa secara bahasa artinya adalah takut kepada Allah. Apabila seseorang sudah takut kepadanya, maka berbeda dengan seseorang takut dengan binatang buas. Apabila seseorang takut kepada binatang buas, maka posisinya adalah jauh darinya. Sementara seorang insan jika takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka posisinya sangat dekat sekali dengan Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang takwa. Namun sebagian besar perintah untuk menjalankan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala secara garis besar adalah dengan menjauhi larangan-larangan Allah, yang haram dijauhi, yang wajib dijalankan. Namun pada khutbah kali ini, perkenankan kami untuk menyampaikan ayat dari surat Ali Imran 133 sampai 134. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Ayat ini lebih spesifik lagi. Kalau biasanya Allah memerintahkan kita menjalankan, Allah melarang kita menjauhi, namun pada ayat ini Allah lebih menjabarkan lagi tentang hakikat ketakwaan, yang salah satu dan beberapa indikator orang yang bertakwa kepada Allah adalah sesuai dengan ayat ini. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, dan bersegeralah kalian mencari ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin arduhas samawati wal ard, serta memohon ridhonya untuk mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang mana itu semua dipersiapkan, diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian masih ada pertanyaan, siapakah orang-orang yang bertakwa menurut ayat ini? Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah, adalah
alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Di antara indikator orang yang bertakwa menurut surat Ali Imran ayat 134 adalah mereka-mereka yang menginfakkan hartanya fisarra, baik dalam keadaan lapang, wadharra, maupun dalam keadaan sempit. Ahli tafsir mereka menjabarkan lagi yang dimaksud dengan dalam keadaan lapang dan sempit bisa jadi dalam keadaan bermalas-malasan ataupun giat, bisa jadi dalam keadaan memiliki harta maupun tidak. Oleh sebab itu ma'asyiral muslimin, orang yang selalu menginfakkan hartanya di jalan Allah dengan penuh keikhlasan menurut surat Ali Imran 134 adalah kategori orang yang bertakwa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, mungkin sampai detik ini dari kita masih ada yang memikirkan bahwa untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala saja sudah cukup apabila kita melakukan ibadah vertikal, sholat, puasa dan lain-lain. Ternyata tidak. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah ditanya, ayu amalin ahabba indallah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Kala itu Nabi Muhammad menjawab, bukan amal seperti sholat yang langsung berhubungan dengan Allah, bukan amalan haji, namun Rasul waktu itu beliau bersabda, idkhalus surur inda qalbil mu'min, memasukkan rasa bahagia kepada sesama mukmin, kepada hati mukmin, menyenangkan orang, menginfakkan hartanya baik itu untuk para duafa, miskin, fakir, aitam ataupun anak yatim, itu termasuk kategori yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra, mereka-mereka yang menginfakkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Itu adalah kategori orang-orang yang bertakwa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, lantas selanjutnya adalah wal kadhiminal ghaidha, orang-orang yang selalu menahan amarahnya. Meskipun apabila dituruti ia bisa melampiaskan, namun ia tetap kazmul ghaidh, tetap menahan amarahnya ketika ia dipancing, ketika ia emosi, menahan. Kata Rasulullah SAW, laisa syadidu bisura'ah, bukanlah orang yang kuat itu adalah orang yang menang dalam gulat, dalam tinju. Innama syadid man yatawalla nafsahu indal ghadab, sesungguhnya orang yang kuat itu adalah orang yang bisa mengendalikan amarahnya saat ia marah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, adapun yang ketiga adalah wal afina 'anin nas. Lafaz wal afina 'anin nas memiliki hubungan dengan lafaz sebelumnya. Wal kadhiminal ghaidha, saat ia bisa menahan amarahnya, kemudian ia di dalam hatinya pasti terbesit rasa jengkel, tidak suka. Lantas dilanjutkan dengan wal afina 'anin nas, ia berusaha untuk memaafkan dari kesalahan-kesalahan orang yang berbuat salah kepada kita. Wallahu yuhibbul muhsinin. Ayat ini ditutup dengan lafaz wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah cinta, Allah menyukai kepada orang-orang yang berbuat baik. Lafaz berbuat baik ini di sini menunjukkan tingkat ketinggian takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan wallahu yuhibbul muhsinin, para ahli tafsir menjabarkan setelah disakiti ia menahan amarahnya, kemudian ia memaafkan dan dilanjutkan tetap mempergauli orang yang membuat salah kepadanya dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Itu adalah tingkat tertinggi daripada ketakwaan. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan, sesungguhnya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala bukan hanya urusan ibadah vertikal, namun hablum minan nas, berbuat baik kepada sesama manusia, itu adalah wasilah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala kelak fi yaumil qiyamah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Semoga dengan sekelumit khutbah ini kita termasuk menjadi orang yang selalu berintrospeksi diri, menjadi orang yang selalu lebih baik dan lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayuhan nas ittaqullah wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikati qudsih wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa kashifal baliyat. Allahumma dafa' 'anna al bala wal ghala wal waba wal fahsya'i wal munkar wal bagh wasyada'id wasuyuf al mukhtalifah wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadha khassah wa an sa'iri biladil muslimina 'amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azim yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.